juga selamat menjalankan aktivitas. Kami adalah mahasiswa Papua sedang turun jalan untuk hari ini, bahwa kita perlu mengetahui bersama 50 tahun perjanjian New York Agreement. Oleh sebab itu, kami mahasiswa Papua sedang menuntut 1 Desember sebagai Hari Kedaulatan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Papua merdeka! Kami siap untuk menentukan nasib sendiri. Papua merdeka! 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 Semakin memanas. Karena itu blok barat, terutama Amerika Serikat, segera melakukan berbagai investasi politik. Intervensi ini tidak secara langsung, namun dilakukan melalui PBB. Karena sekjen PBB adalah orang Asia dan lebih memihak kepada Indonesia. Dalam upaya penyelesaian sengketa, sekjen PBB meminta bantuan mantan dubes Amerika di India untuk menyusun suatu solusi kemerdekaan, kemudian dikenal dengan sebutan proposal Bunker. Proposal itu kemudian menjadi dokumen resmi yang ditandatangani Belanda dan Indonesia mengenai Papua, atau yang lebih dikenal dengan nama perjanjian New York atau New York Agreement pada tanggal 15 Agustus 1962. Sejak proses pembahasan sampai dengan penandatanganan perjanjian itu tidak melibatkan satupun orang Papua. Kemerdekaan Papua Barat setahun sebelumnya segera diakhiri sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian tersebut. PBB pun segera mengambil alih kekuasaan atas Papua pada 1 Oktober 1962. Perjanjian New York terdiri dari 29 pasal yang mengatur dan 13 macam, yang intinya adalah mengenai pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sesuai dengan mekanisme internasional satu orang satu suara atau one man one vote. Namun sesuai perjanjian tersebut yang mengatur peralihan kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB United Nations Executive Authority Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 tidak berjalan dengan baik. Karena sejak penyerahan itu berbagai operasi militer terbuka dan tertutup dilancarkan oleh Indonesia untuk meredam aspirasi rakyat Papua yang menginginkan diakuinya Papua sebagai sebuah negara. Sehingga sesuai perjanjian New York yang mengharuskan diselenggarakannya hak menentukan nasib sendiri di Papua, maka pada 14 Juli sampai 2 Agustus tahun 1969 diselenggarakan penentuan nasib sendiri di Papua yang oleh Indonesia diterjemahkan menjadi penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Sesuai perjanjian New York yang akan dilakukan penentuan nasib sendiri sesuai mekanisme internasional, yaitu satu orang satu suara atau one man one vote. Namun dalam pelaksanaan Indonesia menerapkan sistem keterwakilan dari sekitar 800
dari 1025 orang utusan dalam DP yang sebelumnya sudah dikarantina, cuma 175 yang memberikan pendapat secara lisan. Sudah dapat ditebak hasilnya. PPRA berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan suara mutlak. Pada fakta ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan PPRA 1969 adalah ilegal, penuh rekayasa dan tidak demokratis. Maka sesuai kenyataan sejarah dan bertepatan